إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani kaum muslimin wa akhawati kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini biidznillah kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang pada pertemuan yang lalu kita telah selesai mengulang bab yang kedua dari kitab At-Tauhid, dan malam ini insyaallah taala kita akan melanjutkan bab berikutnya, yaitu babun man haqqaqa at-tauhida dakhala al-jannata bighairi hisabin. Bab barang siapa yang memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dakhala al-jannata bighairi hisab, ia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa perhitungan. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ingatkan bahwa yang dimaksud dengan at-tauhid di sini adalah seperti yang telah kita jelaskan di awal pembahasan kita dalam kitab ini. Ya. Tauhid adalah apa definisinya di awal? Ifradullah subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam tiga hal, dalam rububiyah, uluhiyah dan asma dan sifat. Ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah Allah, dalam uluhiyah dan juga dalam asma dan sifat. Artinya seorang bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ia meyakini bahwa tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang memiliki kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang mengatur kecuali Allah. Kemudian ia juga berkeyakinan bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga harus berkeyakinan tentang keesaan Allah dalam nama-nama yang dimiliki oleh Allah dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memurnikan tauhid ini, ya, haqqaqat tauhid, ia murnikan tauhidnya ini kepada Allah. Dalam rububiyah ia benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dalam uluhiyah ia juga benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dalam asma dan sifat Allah, nama-nama dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah juga ia esahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jika ia murnikan ini semua, maka ia akan masuk ke dalam surga Allah tanpa hisab. Ya. Maka ini menuntut kita untuk mempelajari tauhid dengan sebaik-baiknya. Ya, sebagaimana kita jelaskan di awal pembahasan, kalau dalam pengesahan Allah terkait dengan tauhid rububiyah itu sudah fitrah manusia meyakininya. Ya, sudah fitrah manusia meyakininya. Tidak ada seorang manusia pun kecuali lahir dengan membawa fitrah ini, yakni meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta,
meyakini bahwa Allah SWT adalah sang pemilik atau raja, meyakini bahwa Allah SWT sang pengatur alam semesta. Ini merupakan fitrah manusia. Kemudian dia juga harus memurnikan tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Ya, disinilah sebahagian manusia kemudian melenceng dari tauhid ini, sehingga mereka menyembah selain Allah, meminta kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, dan yang lain-lainnya dari bentuk-bentuk ibadah yang ia palingkan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia terjatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian juga memurnikan Allah Subhanahu wa taala dalam asma dan sifat. Ya, karena kalau seandainya kita tidak belajar asma dan sifat dengan baik dan benar, kita juga bisa melenceng dari tauhid yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapati sebagian kelompok kemudian melenceng atau tersesat dari akidah yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam asma dan sifat. Ya. Dan ini membutuhkan semangat dan kemauan untuk belajar, sehingga kita bisa memilah dan membedakan antara tauhid asma dan sifat yang benar dengan keyakinan tauhid asma dan sifat yang salah. Ya, apalagi di zaman kita saat ini kembali ya dimunculkan pemahaman-pemahaman yang hakikatnya bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka seorang muslim, seorang muslimah hendaknya belajar dengan baik. Ya, bagaimana sebenarnya tauhid yang diajarkan oleh Allah, bagaimana sebenarnya tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam asma dan sifat. Ya, khususnya dalam asma dan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya nasihatkan kita hadir di kajian bukan hanya sekedar simpatisan saja, akan tapi benar-benar kita belajar sehingga kita bisa membedakan mana tauhid yang benar, mana tauhid yang salah, mana akidah Ahlus Sunnah, mana akidah yang bukan Ahlus Sunnah. Ya, kita sama-sama harus semangat untuk belajar sehingga kita bisa memilah dan membedakan antara kebenaran dari kebatilan. Maka di dalam bab ini penulis mengatakan, barang siapa yang memurnikan tauhid yang telah kita jelaskan di awal pembahasan, dakhala al-jannata bighairi hisab, maka ia akan masuk ke dalam surga tanpa apa? Tanpa hisab. Masuk surga Allah tanpa hisab. Artinya tanpa perhitungan. Ya, hisab di sini adalah perhitungan. Apa yang maksud dengan hisab? Hisab artinya perhitungan yang akan dilakukan oleh Allah kepada seorang manusia dari apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ini hisab. Jadi kelak di akhirat, di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kita, kemudian Allah kumpulkan kita di padang mahsyar, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita tentang semua yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, semua yang diberikan oleh Allah kepada kita akan ditanya. Ya, sampai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita satu persatu akan ditanya. Ya. Sampai-sampai Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau makan kurma dengan berbagai macam jenisnya, ya, di rumah seorang sahabat Ansar bersama dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian setelah dijamu kurma dengan berbagai macam jenisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disuguhkan kepada beliau daging kambing, ya, dengan roti. Maka setelah selesai menyantap itu semua, Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya yang kalian makan hari ini, kata Rasulullah kepada Abu Bakar dan Umar, merupakan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala akan perhitungkan nanti dari akhirat, akan ditanya oleh Allah. Ya, jadi hari ini seakan-akan Nabi mengatakan demikian, kita makan kurma, hari ini kita makan daging kambing, hari ini kita makan dengan daging kambing tadi dengan roti. Nanti Allah SWT akan bertanya, nikmat yang sudah aku berikan di hari itu, apakah engkau sudah mensyukurinya atau belum? Jadi semua ada perhitungannya. Ini dimaksud dengan apa? Dengan hisab. Ya, dimaksud dengan hisab. Di antara yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam hadis yang masyhur 5 hal, ya. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Ya, kaki seorang hamba tidak akan bergerak di hadapan Allah SWT kecuali apabila ia telah ditanya tentang 4 perkara. Ya, di antaranya apa? Umurnya.
Ya, dihabiskan untuk apa? Jadi semuanya ada pertanyaannya. Ini maksud dengan hisab, perhitungan. Apa yang sudah kita lakukan di dunia, ya, apa kewajiban yang sudah kita tunaikan, perkara-perkara yang haram yang kita langgar, itu semua ada pertanyaannya tatkala kita bertemu dengan Allah. Adapun orang-orang yang memurnikan tauhid, maka ia masuk ke dalam surga tanpa apa? Tanpa hisab, tanpa ada pemeriksaan. Masuk surga langsung, catatan amalnya tidak dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung dipersilahkan masuk ke dalam surga Allah SWT. Ini merupakan keutamaan yang sangat luar biasa bagi sekelompok orang yang diizinkan oleh Allah SWT masuk surga tanpa hisab. Ya. Dengan catatan ia memurnikan tauhidnya semasa hidupnya. Ya, nanti kita akan bacakan dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis tentang orang-orang yang memurnikan tauhid, mereka akan masuk surga tanpa hisab. Jadi ini ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, yang maksud dengan apa? Hisab. Para ulama mengatakan bahwa orang-orang yang dibangkitkan atau kita tatkala dibangkitkan di akhirat terkait dengan hisab ini dibagi kepada 3 kelompok. Ya, dibagi kepada tiga kelompok manusia. Kelompok yang pertama yang terkait dengan bab pembahasan kita. yakni kelompok manusia yang masuk surga tanpa hisab. Ini yang pertama. Masuk surga tanpa hisab. Ya, sudah kita jelaskan yang maksud dengan masuk surga tanpa hisab artinya apa? Perhitungan. Allah tidak lagi memeriksa amalnya, langsung diizinkan masuk ke dalam surga Allah SWT. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang masuk surga dengan hisaban yasirah. Masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan perhitungan amal, ditanyakan amalnya, diperiksa catatan amalnya, tapi dengan pemeriksaan yang mudah. Ini yang kedua. Ya. Yang disebut dengan dalam surat Al-Insyiqaq, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya, jadi dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Diperhitungkan amalnya dengan perhitungan yang mudah. Ya, ini ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala hanya akan bertanya kepadanya tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, sejauh mana ia bersyukur. Ya, maka ia akan menjawab. Dia akan menjawab dan Allah Subhanahu wa taala akan teguhkan jawabannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan bertanya kepadanya tentang dosa-dosa yang ia lakukan. Allah akan tanya, apakah engkau masih ingat engkau di saat hidup telah melakukan perbuatan ini dan ini? Itu tercatat dalam catatan amalnya. Maka kemudian dia mengatakan, ya Allah, ya aku akui itu, aku telah melakukannya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, sebagaimana dahulu tatkala engkau melakukan dosa ini, ya, tidak ada yang mengetahuinya, artinya engkau lakukan tidak secara terang-terangan dan engkau tidak menceritakannya kepada orang lain, maka pada hari ini aku ampuni semuanya. Sehingga ia melihat dosanya yang tadinya sudah diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akui tadinya dosa semuanya, kemudian akhirnya semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam sebagian riwayat digantikan dengan amal kebaikan atau pahala. Ini hisaban yasirah. Maka kalau seandainya kita tidak termasuk orang yang pertama, nanti kita akan lihat bagaimana syaratnya sangat berat. Ya, syaratnya sangat berat. Masuk surga tanpa hisab itu sangat berat. Kalaupun seandainya kita tidak masuk pada kelompok yang pertama masuk surga tanpa hisab, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala masuk surga dengan hisab, tapi hisab yang mudah, perhitungan amal yang mudah sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kelompok yang ketiga. Ya, kita berlindung kepada Allah dari kelompok yang ketiga. Kalau tidak kelompok yang pertama, ya minimal kelompok yang kedua. Ya. Karena ada sebahagian, dan ini wajar dan ini harapan kita bisa masuk surga tanpa hisab, akan tapi coba nanti perhatikan syaratnya. Jadi syaratnya itu bukan satu. Syaratnya bukan
Satu. Karena sebagian kita hanya mengejar satu syarat saja. Apa itu? Yang paling masyhur, tidak minta untuk diruqyah. Ya. Enggak mau minta untuk diruqyah. Ya benar, tapi ini satu di antara sekian syarat yang harus terpenuhi. Artinya jika seandainya dalam hidup kita tidak pernah meminta untuk diruqyah, benar, kita telah memiliki satu sifat akan masuk surga tanpa hisab. Tapi jangan lupa di sana ada syarat lain. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yatatayyarun, di antara syaratnya mereka tidak pernah berkeyakinan akan ditimpa kesialan karena mendengar atau melihat sesuatu. Bahkan dengan tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah. Benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi minimal kalau seandainya kita tidak termasuk golongan yang pertama yang jumlahnya sangat sedikit sekali. Ya, minimal kita masuk pada golongan yang kedua. Ya, ini hisaban yasira, diperhitungkan oleh Allah amal tapi dengan perhitungan yang mudah. Yang ketiga, hisabul munaqasyah. Perhitungan amal dengan munaqasyah. Artinya Allah SWT mendebat dia. Allah memeriksa dengan detail amal perbuatan yang ia lakukan. Bahkan Allah menyoal. Yang mana hisab yang seperti ini mayoritasnya Allah lakukan terhadap orang-orang kafir. Dan sebahagian dari orang-orang yang beriman, dari orang-orang yang banyak melakukan maksiatnya dalam kehidupan dunia. Ya, namanya hisab munaqasyah. Ya, jadi ada pemeriksaan secara terperinci. Allah bertanya, dan Nabi SAW mengatakan tidak ada seorang pun yang dilakukan kepadanya hisab yang kedua ini hisab munaqasyah, kecuali pasti ia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka, iyadzam billah. Karena siapa di antara kita yang bisa menjawab kalau seandainya Allah bertanya tentang kenapa kita melakukan maksiat? Mungkin sekarang orang tatkala ditanya, kenapa engkau tidak melakukan ini dan ini? Kenapa engkau melanggar aturan Allah? Mudah dia jawabnya. Kenapa engkau tidak sholat? Mudah dia jawab. Dia bilang apa? Belum dapat hidayah. Mudah jawabnya. Lepas jawabnya. Tapi itu kita yang bertanya. Kalau nanti di padang mahsyar Allah bertanya, apa yang mau dia jawab? Kenapa engkau tidak mengerjakan kewajiban salat 5 waktu? Apa mau dia jawab? Bisa dia jawab mengatakan waktu itu belum dapat hidayah ya Allah? Enggak bisa. Kenapa engkau tidak mensyukuri nikmat ini dan ini? Kenapa engkau melakukan maksiat ini dan ini? Apakah engkau ingat engkau telah melakukan ini dan ini? Ingat ya Allah. Kenapa engkau lakukan itu? Bukankah aku telah memberikan nikmat kepadamu? Bukankah aku telah memberikan harta kepadamu? Bukankah aku telah memberikan keturunan kepadamu? Bukankah aku telah muliakan engkau di hadapan manusia? Kenapa engkau melakukan maksiat itu? Kalau sudah seperti ini jawabannya, maka pertanyaannya, maka Nabi SAW mengatakan tidak ada seorang pun yang dilakukan hisab dengan sistem seperti ini kecuali illa udziba, kata Rasulullah, kecuali dia akan disiksa oleh Allah SWT. Ya dzambillah, ya kita berlindung kepada Allah SWT dari hisab seperti ini. Ya, jadi ini yang kedua hisab. Kalau yang kelompok pertama tadi tanpa apa? Hisab. Kelompok yang kedua dan ketiga, yang satu dihisab dengan mudah, yang satu dihisab dengan sulit atau disebut dengan hisab munaqasyah. Ya, maka ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini mengharuskan kita memang untuk mempersiapkan diri dalam perhitungan. Ya. Maka apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dalam perkataan yang sangat masyhur, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Sekarang coba perhitungkan amal kalian sebelum nanti datang perhitungan. Jadi memang kita harus muhasabah. Ya, sebelum tidur coba muhasabah. Ya, muhasabah sebelum tidur. Satu hari tadi bangun tidur, dari jam sekian kita bangun sampai nanti kita mau tidur lagi. Coba hisab perhitungkan amal kita dalam satu hari. Apa saja yang sudah kita kerjakan? Ini penting. Kalau ada maksiat yang kita lakukan, istighfar.
sehingga Allah ampuni, taubat sehingga Allah hapus dosa tadi. Karena Nabi SAW mengatakan at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari satu dosa sama seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa itu. Maka harus muhasabah supaya ringan. Kalau hari-hari kita tidak pernah muhasabah, tidak pernah memikirkan apa yang sudah kita lakukan, lepas begitu saja, kiranya catatan dosa kita terlalu apa? Terlalu banyak. Maka hisab muhasabah, setiap hari muhasabah, sebelum tidur muhasabah. Tadi jam sekian berangkat kemari, oh ya Allah, ada maksiat yang saya lakukan, istighfar kita. Ya Allah, tadi ba'da zuhur melakukan ini, istighfar kita. Kemudian kalau seandainya kita melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah, kita katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan kita memohon agar kiranya Allah SWT memberi tambahan nikmat tersebut untuk kita. Kalau seandainya ini yang kita lakukan setiap hari sebagaimana dipesankan oleh para sahabat, maka ini akan mempermudah hisab kita nanti tatkala kita berdiri tegak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Coba timbang diri kalian sebelum nanti ditimbang di akhirat. Kira-kira kalau seandainya nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, amal kita, catatan amal kita akan ditimbang oleh Allah, kira-kira berat enggak kebaikan kita? Atau malah yang berat adalah apa? Keburukan. Coba perkirakan. Balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap kita tahu sebenarnya kedudukan kita di mana. Ya, kita yang tahu dan Tuhannya yang tahu. Adapun teman dekatnya sekalipun nggak tahu sebenarnya. Kita tahu diri kita ini sebenarnya bagaimana. Ya, diri kita ini sebenarnya bagaimana. Makanya harus ada muhasabah. Muhasabah setiap hari. Agar kita bisa terus memperbaiki amal kita, kebaikan kita, dan berusaha menutupi kekurangan-kekurangan. Karena kalau tidak kita lakukan, kita merasa kita orang yang akan selamat, rupanya binasa. Ya, kita menyangka kita selamat, rupanya binasa. Ya, nasallallahu as-salama wal afiyah. Jadi ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hisab. Jadi penulis akan menjelaskan kepada kita bahwa orang yang memurnikan tauhidnya akan masuk surga tanpa hisab. Kita mulai baca dalil yang disebutkan oleh penulis. Dalil yang pertama difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman memuji Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, memuji Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim, ya, yakni Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, bapaknya para nabi. Ya, bapaknya para nabi. Tidak ada seorang pun nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus setelah beliau kecuali dari keturunannya. Maka beliau disebut dengan Abul Anbiya. Ya, dan seorang nabi yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ya, tidak ada yang lebih tinggi dari beliau kecuali nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terlihat di cerita Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam diletakkan oleh Allah atau Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Ini bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang beliau, "Inna Ibrahim kana ummah." Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang ummah atau imam, panutan. Kemudian ini sifat yang pertama yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, beliau adalah ummah, imam. Ya. Kemudian yang kedua, beliau adalah qanitan. Ya, qanitan adalah seorang hamba yang patuh kepada Allah. Selalu beribadah kepada Allah. Patuh atau selalu beribadah kepada Allah. Kemudian sifat yang ketiga, qanitan lillahi hanifah. Hanif. Ya, beliau adalah seorang ummah
imam, beliau adalah qanitan, selalu patuh dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga hanif, beliau adalah hanif. Ya, yakni bertauhid. Seorang yang hanif artinya seorang yang berada di atas pemahaman yang lurus, di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walam yakum minal musyrikin. Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat berikutnya, yakni sifat yang dinafikan dari beliau. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Ibrahim dengan menyebutkan beberapa sifat. Yang pertama ummah. Tadi kita artikan panutan, atau ummah ini artinya imaman. Panutan manusia dalam kebaikan. Ya, panutan manusia dalam kebaikan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai memerintahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Anittabi' millata Ibrahim hanifah. Ya, Allah SWT perintahkan beliau alaihi salatu wasallam untuk mencontoh Nabi Ibrahim, karena beliau ini adalah seorang nabi yang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Diuji oleh Allah dengan beberapa ujian, dia bisa bersabar. Ya, menghadapi kaum yang sangat keras dengan beliau bisa bersabar. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Maka wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah tatkala Allah SWT menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa perintah, Nabi Ibrahim berhasil menyempurnakan itu semua. Beliau berhasil melewatinya dengan sempurna. Ya. Banyak ujiannya, dan yang paling masyhur tatkala beliau diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyembelih siapa? Ismail ibnu Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Diperintahkan menyembelih sang anak. Beliau berhasil melaluinya, dan ujian berat. Ini adalah ujian berat. Ya, di mana Allah SWT perintahkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dengan wahyunya melalui mimpi agar Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Tatkala anaknya sudah menginjak usia dewasa, ya, bukan dalam kondisi masih kecil, tapi sudah mulai dewasa. Artinya anak yang sudah diharapkan oleh orang tuanya, ya, bisa membantu orang tuanya. Maka Allah perintahkan, Allah uji Nabi Ibrahim agar ia menyembelih Ismail. Maka itu dilakukan dengan baik oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dia katakan kepada anaknya, bagaimana pendapatmu? Maka sang anak mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Sang anak juga luar biasa. Ya, Ismail juga luar biasa. Dia mengatakan, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapati aku insyaallah. Sambil memohon pertolongan kepada Allah dengan mengatakan apa? Insyaallah. Ya. Ini salah satu di antara sunnah yang baik untuk diperhatikan. Ya, apapun yang akan kita lakukan, sekalipun tekad kita sudah kuat, jangan lupa ucapkan apa? Insyaallah. Karena insyaallah ini juga bermakna memohon pertolongan kepada Allah. Ya, coba lihat Ismail mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang telah diperintahkan kepadamu, engkau akan dapati aku insyaallah. Ya, agar kiranya Allah menguatkan hatinya, menguatkan tekadnya untuk tunduk dan pasrah kepada ketentuan ini, engkau dapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang bersabar. Akhirnya dilakukan, dibawa, kemudian direbahkan. Beliau sudah megang pisau itu, dan beliau akan sembelih, benar-benar akan sembelih. Jadi hati Ismail dan hati Ibrahim betul-betul pasrah kepada perintah Allah. Tiba-tiba apa? Jadi disembelih.
Jadi nggak disembelih. Gantinya gimana? Tiba-tiba jadi, kalau cerita yang menyebar ya, cerita yang menyebar tatkala diletakkan pisaunya, dia sembelih, tiba-tiba Ismail sudah di sampingnya megang apa? Kambing tadi. Itu cerita yang menyebar. Yang benar bagaimana? Ada dalam Al-Quran. Silakan baca surah Shafat. Dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan, wa nadainahu ayya Ibrahim. Tatkala hati mereka berdua telah pasrah dan itu akan mereka lakukan, memang betul-betul akan sembelih, maka kami seru Nabi Ibrahim, cukup wahai Ibrahim. Cukup. Sudah cukup. Ya, artinya belum disembelih. Kan tekadnya memang betul-betul ini. Sudah, kemudian Allah hentikan, cukup. Kemudian Allah ganti itu dengan bikabshin azim. Ya, dengan seekor domba yang besar. Yang akhirnya subhanallah ini masih diabadikan oleh Allah pengorbanan mereka berdua dengan disunnahkannya kita untuk menyembelih apa? Hewan kurban pada setiap Idul Adha. Beliau melalui ujian ini luar biasa. Kemudian ujian sebelumnya juga bagaimana? Beliau bisa melaluinya. Yani tatkala dia berdakwah, kemudian ia bisa bersabar dengan perlakuan kaumnya, bahkan penentangan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Bahkan orang tuanya mengatakan, kalau engkau masih seperti itu, saya akan rajam engkau. Tapi beliau tetap berdakwah. Bahkan dengan berani beliau menghancurkan apa? Berhala-berhala. Sampai akhirnya beliau dibakar. Sampai diceritakan bahwa ada seorang nenek tua dalam sebagian azhar, dia sakit bertahun-tahun. Ya, kemudian dia bernazar, kalau seandainya aku sehat, aku akan pikul di atas punggungku ini kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Karena kayu bakar yang dibuat untuk membakar Nabi Ibrahim bukan sedikit. Mereka kumpulkan berhari-hari kayu itu. Sampai banyak. Ya, bahasa kita mungkin karena banyak sudah menggunung banyaknya. Kemudian mereka hidupkan, baru dicampakkan Ibrahim ke dalam dengan manjanik. Pelontar besar itu, panah ketapel besar, campakkan ke dalam. Ya, dan beliau di dalam, alhamdulillah Allah SWT selamatkan. Allah SWT berfirman, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, kata Allah, jadilah engkau sesuatu yang bardan wa salaman, dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Jadi jangan dingin yang mematikan, tapi dingin yang menyelamatkan. Karena panas itu mematikan, dingin juga bisa mematikan. Maka siksa neraka digabungkan oleh Allah di antara dua sifat ini. Panas yang mematikan dan dingin yang mematikan. Ya. Ini Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah uji dengan ujian-ujian berat dan beliau alaihi salam berhasil melaluinya. Maka Allah SWT katakan beliau adalah ummah. Beliau adalah imaman. Beliau adalah panutan dalam kebaikan. Nah, ya. Ini sifat yang pertama yang dimiliki oleh beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian sifat yang kedua bagi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, qanitan. Beliau mengatakan di sini al-qunut dawamut ta'ah wal istimraru fiha ala kulli hal. Selalu tunduk patuh kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah secara terus-menerus dalam semua keadaan. Ini sifat luar biasa. Selalu melakukan ketaatan dan terus-menerus dalam keadaan tersebut. Ya. Artinya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermaksiat kepada Allah. Maksum, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ya. Maka tatkala disebutkan bahwa beliau berdusta, hakikatnya beliau tidak berdusta. Dalam ungkapan Nabi kita yang mulia SAW dalam sabda beliau, Nabi Ibrahim tidak berdusta kecuali dalam 3 hal. Nabi Ibrahim tidak berdusta kecuali dalam 3 hal. Hakikatnya beliau tidak berdusta. Artinya dusta yang dimaksudkan oleh Nabi, dusta bukan berarti dusta yang mengarah kepada dosa. Beliau tidak berdusta karena beliau menyampaikan sesuatu,
berbeda dengan yang diinginkan oleh yang bertanya. Secara bahasa memang dusta, tapi secara syariat ini bukan dusta. Karena waktu itu dialog. A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau yang melakukan ini terhadap sesembahan kami wahai Ibrahim, kepada tuhan-tuhan kami wahai Ibrahim? Ini tatkala kaumnya melihat di tempat peribadatan mereka berhala-berhala itu semuanya apa? Hancur. Hanya tersisa berhala besarnya. Maka mereka panggil Ibrahim karena memang ini orangnya dikenal orang yang tak mau beribadah dengan apa? Berhala, tidak mau menyembah berhala. Maka dipanggil, anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau yang melakukan penghancuran terhadap tuhan-tuhan kami ini wahai Ibrahim? Maka Ibrahim mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhu in kanu yantiqun. Beliau tidak mengatakan bukan saya, enggak. Beliau mengatakan bahkan yang melakukan adalah Tuhan yang paling besar ini. Coba tanya dia kalau seandainya ia bisa berbicara. Dia menjawab dari pertanyaan diajukan berbeda dengan pertanyaan yang diniatkan oleh orang yang bertanya. Jadi jawabannya itu berbeda. Orang bertanya A, dia jawabannya B terlalu dekat. Ya, C lah misalnya kan gitu. Jadi nggak nyambung jawaban dengan pertanyaan. Jadi memang secara bahasa bisa dikatakan dusta, akan tapi secara syar'i ini bukan dusta, namanya tauriyah, memalingkan jawaban dari pertanyaan yang sedang diajukan. Ini permainan kata. Nah, ya. Kemudian yang kedua, tatkala beliau diajak untuk melakukan pesta peribadatan kepada tuhan-tuhan selain Allah SWT, beliau melihat ke atas. Ya, beliau melihat ke atas. Fa nadhara nadhratan fin nujum faqala inni saqim. Dia melihat ke atas, kemudian dia mengatakan, sesungguhnya aku sedang sakit. Aku sedang sakit. Padahal beliau tidak sakit, tidak demam, tidak flu dan yang lainnya. Tapi beliau mengatakan saya sakit. Maksudnya sakit hatinya. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala rasa beliau. Kemudian tatkala ini yang kedua, yang ketiga tatkala beliau sampai ke negeri Mesir. Kemudian orang-orang Mesir, para pejabat Mesir melihat bahwa wanita yang masuk bersama seorang lelaki, yakni Ibrahim, adalah wanita yang memiliki rupa yang sangat cantik. Sehingga para pejabat Mesir mengatakan, sungguh telah masuk ke negeri kita ini seorang wanita yang tidak pantas kecuali menjadi permaisurimu. Wanita yang sangat cantik wahai raja, tidak layak kecuali menjadi pendampingmu karena kedudukanmu adalah seorang raja. Namun kami lihat dia masuk ke Mesir bersama dengan seorang lelaki. Kami tidak tahu apakah lelaki yang mendampingi wanita ini adalah suaminya atau saudara laki-lakinya. Maka dipanggil Ibrahim menghadap kepada raja. Kemudian raja mengatakan, siapa wanita yang bersamamu? Ibrahim paham. Kalau dia mengatakan dia adalah istriku, dia akan dibunuh sehingga istrinya akan dinikahi oleh raja tadi. Maka dia mengatakan, hiya ukhti. Dia adalah saudari perempuanku. Maksudnya saudari seagamaku. Yang ditanyakan raja, siapamu, istrimu atau tidak? Tapi dia jawabnya di C-nya. Pertanyaan di A, dia jawab di C. Maka akhirnya sang raja tidak membunuh Ibrahim. Dia mengatakan, ya kalau saudari perempuannya berarti bisa aku ambil, berarti menjadi apa? Iparan. Maka Ibrahim berkata kepada istrinya Sarah, jangan engkau dustakan apa yang aku ucapkan di hadapannya. Tadi dia bertanya siapa engkau? Aku jawab engkau adalah saudariku. Demi Allah wahai istriku, aku tidak mengetahui seorang wanita yang beriman kepada Allah di dunia ini kecuali engkau. Engkau adalah saudariku seagama. Ya, saudariku seagama. Ya, istri kita sekarang juga saudari kita. Tapi bukan saudari kandung, tapi saudari seagama. Ya, seakidah, semanhaj. Ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tapi ini para ulama katakan bukan dusta. Ini bukan dusta yang disebutkan sebagai salah satu di antara bentuk dosa, tidak. Maka Allah SWT katakan beliau adalah qanitan, selalu melakukan ketaatan, selalu tunduk kepada Allah, terus-menerus dalam keadaan ini. Ya, ini ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Ibrahim alaihi salatu wassalam, hanifan. Ya, hanif yang kita sebutkan tadi
Artinya ma'ilan anisyirki mujaniban likulli ma yukhalifu ta'ah. Yang jauh dari segala macam bentuk kesyirikan. Artinya dalam sikap beliau terhadap kesyirikan, beliau sangat jauh, berlepas diri dari kesyirikan dan berlepas diri dari semua orang yang melakukan apa? Kesyirikan. Dan banyak cerita dalam Al-Quran yang Allah abadikan tentang bagaimana sifat ini ditunjukkan benar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Nabi Ibrahim. Sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa pada beliau Nabi Ibrahim dan pengikutnya ada uswatun hasanah, ada suri tauladan yang baik dalam bab ini. Benar-benar jauh dari syirik dan benar-benar berlepas diri dari apa? Kesyirikan, dan menjauh dari orang-orang yang melakukan apa? Kesyirikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ya, beliau berlepas diri dari apa? Dari kesyirikan dan dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Dan itu terlihat dalam apa yang kita sebutkan tadi, bagaimana beliau tidak mau mengikuti peribadatan kepada selain Allah, bagaimana beliau menghancurkan berhala-berhala tersebut. Ini menunjukkan kebencian beliau daripada kesyirikan, jauhnya beliau daripada apa? Kesyirikan, dan tidaklah beliau dibakar oleh kaumnya kecuali karena menjauh dari syirik dan mempertahankan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat, ini penafian, ini takkid kata para ulama. Artinya penegasan ulang tentang sifat yang ketiga. Walam yakum minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. yakni takkid listimralihi ala tauhid, di mana beliau terus berada di atas tauhid sampai beliau bertemu dengan Allah. Artinya beliau adalah orang yang maksum, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan. Ya, ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Apa kaitan dengan bab? Kaitan dengan bab orang yang memiliki sifat ini, inilah orang yang disebut sebagai orang yang memurnikan apa? Tauhid. Jadi jika seandainya kita orang yang menjauh dari kesyirikan, selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah konsekuensi daripada tauhid, maka kita dinyatakan orang yang memurnikan apa? Tauhid kepada Allah. Kalau kita memiliki sifat ini, yakinlah pasti kita masuk surga tanpa apa? Tanpa hisab. Susah atau mudah memiliki sifat ini? Sangat susah. Ya, sangat susah, sangat sulit. Makanya itu yang saya sebutkan tadi, banyak di antara kita berharap, dan ini wajar dan ini memang harus berharap. Tapi jangan sibuk satu sifat melupakan sifat yang lain. Nanti kita akan bacakan hadis panjang terkait dengan cerita Nabi SAW. Ada 70.000 dari umat Islam yang masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka? Ya, sifat-sifat mereka ini kita pelajari. Ya, moga-moga kita termasuk mereka. Akan tapi kalau kita lihat sepertinya enggak dapat. Kemungkinan besarnya itu enggak dapat. Seperti yang diceritakan oleh Nabi SAW. Karena dia ada beberapa sifat. Kalau cuma satu sifat saja mungkin mampu kita. Tapi ini ada beberapa sifat yang kita akan pelajari. Ya, semoga jika seandainya kita tidak termasuk golongan yang pertama, kita masuk golongan yang kedua, itu hisaban yasira. Karena hisaban yasira ini memang tidak disentuh neraka juga. Sekalipun sulit menghadapi perhitungan, takut, rasa takut, was-was, cemas, tapi tetap tidak disentuh oleh api neraka. Tetap masuk ke mana? Ke surga Allah Subhanahu wa taala tanpa disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Kita cukupkan, semoga ada faedahnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.